Terima kasih banyak Pastor Yongki, Bu Yongki, dan semua jemaat PMC New York untuk kesempatannya yang diberikan. Kita boleh sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Buat yang belum kenal, perkenalkan sekali lagi nama saya Cecilia, saya istrinya Bapak William yang super ganteng, dan saya ibu dari 2 orang anak laki-laki yang kami bersyukur Tuhan percayakan dalam kehidupan kami dan sangat menjadi berkat dan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saudara, kita tiba di bulan April ini, kita tahu tema gereja bulan April itu Where to Lead, saudara ya. Dan kalau saudara ingat, beberapa minggu yang lalu, Pastor Yongki dengan sangat luar biasa mengajarkan kepada kita, Where to Lead, jemaat PMC ini mau dibawa kemana, saudara. Pastor Yongki dengan jelas mengajarkan bahwa setiap kita itu dipimpin menjadi serupa seperti Kristus. Dan setiap kita ini, saudara dan saya, kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang sepadan dengannya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dan juga hidup tak bercela dan kudus, sehingga dengan hidup intim dan melepaskan hak pribadi kita. Dan biarlah saudara ini juga boleh tertanam dalam hati kita, dan kita boleh mau melaksanakannya, saudara ya, karena firman Tuhan itu tidak hanya kita dengarkan, tapi terlebih harus kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Dalam proses kita menjadi serupa seperti Kristus, saudara ya, kita itu tahu, saudara, proses itu take time, saudara. Enggak hari ini percaya lalu langsung kita itu jadi seperti Kristus, enggak seperti itu, saudara ya. Semua itu take time dan take proses. Hidup kita inilah proses yang kita jalani, saudara. Dan kita tahu bahwa kita ada di dunia ini bukan sekedar menjalani nasib, atau Tuhan itu iseng-iseng nyiptain saudara dan saya biar buat lucu-lucuan, enggak, saudara ya. Tapi kita tahu Tuhan menciptakan saudara dan saya, karena Tuhan punya rancangan yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupanmu dan dalam kehidupanku, saudara. Sehingga kalau kita tahu Tuhan punya rancangan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita, kita itu enggak akan hidup seenaknya, kita enggak akan hidup apa adanya, saudara. Kita tahu, saudara ya, siapa jati diri kita, bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan suatu tujuan yang mulia, yaitu tujuannya adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di surga. Dan nggak cuma di surga, saudara ya, tapi Tuhan juga mengutus kita yang ada di bumi ini. Kita, saudara dan saya, adalah influencer surga, saudara ya. Saudara dan saya adalah garam dan terang dunia, saudara. Dan ketika kita berbicara tentang tujuan, saudara ya, tujuan itu adalah destination. Kalau kita berbicara tujuan atau destination, purpose, itu pasti kita berbicara tentang suatu journey, saudara, perjalanan, saudara. Jadi kalau misalnya saya tujuannya mau pergi ke Indonesia, berarti kan saya ini akan melakukan perjalanan ke Indonesia sama, saudara. Saudara dan saya saat ini yang ada hidup di dunia ini, kita saat ini, setiap kita itu sedang ada di dalam perjalanan, saudara. Perjalanan menuju kekekalan, perjalanan menuju serupa seperti Kristus. Dan dalam perjalanan ini bukanlah semuanya smooth, baik, saudara, enggak, saudara ya. Kadang kita itu dibawa ke dalam lembah yang kekelaman, saudara, seperti di Mazmur 23, pemazmur berkata, melewati lembah kekelaman, atau kadang kita dibawa naik, melewati gunung-gunung batu, bukit batu, tapi percayalah, dimanapun kita berada, kita enggak pernah sendiri. Ada Tuhan Allah Immanuel yang selalu menyertai kita, saudara ya. Dan kalau kita boleh lihat di slide yang pertama, saudara, bahwa kita yang mengaku diri kita sebagai orang Kristen yang sejati dalam perjalanan hidup ini, saudara ya, kita yang mau hidup serupa seperti Kristus. Kita sudah rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab, kita rajin ibadah, kita melakukan kewajiban kita dengan mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, dan melayani. Tetapi, saudara, ada pertanyaannya. Tetapi mengapa kita ini menyebut diri kita Kristen masih mudah emosi berlebihan? Mengapa kita ini masih mudah stress out? Mengapa kita masih mudah burn out? Mengapa kita ini cepat hilang pengharapan? Dan mengapa kita ini cepat putus asa, saudara ya? Kan kayak kita sekarang lagi ibadah Zoom nih. Wah, habis nyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman. Oh, semangat, yes, penuh sukacita. Tapi tiba-tiba selesai Zoom, tiba-tiba ada apa gesekan dengan pasangan kita, nyebelin sesuatu, melakukan hal yang nggak nyenengin. Waduh, jadi langsung emosi. Mungkin anak kita melakukan suatu kesalahan kecil, kita langsung emosi meledak-ledak. Atau ketika kita selesai ibadah, yes, lalu besok
kerja dipanggil bos, ini hari terakhir, kamu besok nggak usah kerja lagi, kamu dipecat. Wah, langsung sepertinya dunia itu hilang, hancur, binasa, kita itu harapan kita udah hilang, no future. Mengapa masih seperti itu, saudara? Mengapa kita yang kita menyebut diri kita Kristen, tapi kita nggak ada bedanya, kayak nggak ada bedanya deh dengan orang-orang yang di luar sana. Sebab itu, saudara, kita mau belajar hari ini, kalau saya boleh beri judul tema hari ini, saudara ya, biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semua, led to the everlasting love, saudara. Dipimpin kepada kasih yang kekal, saudara ya. Mari kita sama-sama baca dalam Yeremia 31 ayat 3b, dikatakan, aku di sini Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Wow, jadi Tuhan mengasihi saudara dan saya itu dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku, Tuhan, melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Wow, saudara, kita ini loh yang modelnya kayak gini, mungkin kita merasa orang yang gagal, kita merasa kita orang yang nggak sempurna ini, tapi Tuhan bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, nggak peduli seberapa buruknya engkau, nggak peduli seberapa brengseknya engkau, Tuhan bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan nggak cuma itu, sudah dalam Yesaya 43:4 Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Dan nggak cuma Tuhan bilang berharga, Tuhan berkata, engkau itu mulia, saudara. Wow, yang bilang kau mulia itu bukan orang sembarangan loh, saudara. Bukan orang yang ngasih, lu mulia, enggak. Tuhan yang pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kita sembah bilang, kamu dan saya mulia di mata Tuhan. Wow, that's amazing, saudara. Dan nggak cuma dia bilang, aku mengasihi engkau. Dia bilang, aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kalau kita tahu hal ini, saudara, wow, kalau kita nggak berteriak, kalau kita ibadah, kita nggak semangat, itu question besar, saudara ya. Bahwa kita yang disayangi Tuhan, kita yang sangat dicintai Tuhan ini, kita bukan orang-orang yang hebat, saudara. Saudara melihat dirimu, dan seringkali kita merasa, I'm just fail. Many time kok dulu, sekarang nggak tambah baik hidupku, kok tambah rasanya turun. Tapi Tuhan bilang apa? No, ketahuilah siapa dirimu. Kau tuh berharga, kau tuh mulia di mataku, di mata Tuhan. Saudara. Many times we are too hard on ourselves. Saudara. Banyak kali kita itu memberikan patokan too hard on ourselves. Saudara. Terlalu merasa, aku ini nggak ada masa depan, nggak berguna. Padahal, saudara, tadi Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan in control of everything, He's in control of everything. Your life, your financial, keuanganmu, keluargamu, anak-anakmu, rumah tanggamu, your family, orang tuamu, hubunganmu, semuanya masa depanmu, dia in control. Dan orang yang in control bilang, aku mengasihi engkau, dan aku tuh menganggap engkau mulia. Apakah kita itu masih worry? Apakah kita itu masih hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Sehingga seharusnya kita bisa berkata, even if I'm fail, God, you'll clean up the mess for me. You will still love me anyway, and you'll take good care of me. Why? Because I'm the apple of your eyes. Karena saya biji matamu, Tuhan. Kalaupun aku tuh messed up, aku gagal, aku salah jalan, Tuhan yang akan meluruskannya. Tuhan yang engkau akan tetap mengasihi aku, dan engkau akan tetap menyayangi aku dan menjagai aku. Itu Tuhan kita, saudara. Itu Tuhan yang kita sembah, yang engkau dan saya sembah. Saudara, saya kasih ilustrasi suatu saat, beberapa waktu yang lalu anak saya, saudara ya, datang sama saya dan bilang, dia datang dengan tampang yang nggak takut, tapi juga nggak happy, ya, kayak agak dikit senyum-senyum. Mami, dia bilang, yes, I fail my exam, katanya. I got 50, Mami. Dia bilang, Mama, saya gagal ujian saya dapat nilai 50 gitu. But I try my best, right? I try my best. You're not gonna angry at me, right? Because I know you, because you love me, because you still love me, right? I try my best. Sudah tahu,
anak saya yang masih kecil, saudara ya, di bawah 10 tahun, dia tuh datang sama saya dan dia bilang, dia gagal tesnya, dia bilang, "Ma, aku gagal, tapi Mama tahu loh ya, aku ini udah berusaha semampuku loh, Ma, aku ini jujur, aku nggak nyontek. Mama nggak bakal marah kan ya? Oh, Mama kan sayang sama aku ya, setia Maya, Mama tahu, I try my best." Saudara, lucu ya, anak di bawah 10 tahun aja tahu, saudara, bahwa mamanya atau bapaknya nggak bakalan marah cuma karena dia fail test, saudara ya. Apalagi kita ini loh, kita yang kesayangannya Tuhan, Bapak yang sempurna itu, you fail, so what? It's fine. Tuhan bilang nggak apa-apa, kamu gagal, bangun nak, balik gitu kan. Tapi seringkali itu malah jadi alasan kita, aduh fail, ya udahlah, fail aja sini berendam di kegagalan. No, saudara, bangkit, saudara ya. Dan saya juga mau bilang, kenapa anak saya tadi bisa ngomong, you still gonna love me anyway, karena saya selalu memberitahu dia, saudara. Setiap saat saya kata, I love you, Mommy love you anyway. Nggak mungkin kan anak saya cuma karena fail gagal lalu saya buang ke jalan, nggak mau lagi, bukan anak. Nggak gitu, saudara ya. Jadi kembali lagi tadi, saudara, kepada pertanyaan tadi, saudara. Mengapa kita masih muda emosi berlebihan? Mengapa kita cepat hilang pengharapan, cepat putus asa, gampang burn out? Jawabannya, saudara, because our tank is empty, saudara ya. Hati kita ini kosong, saudara. We lack God's everlasting love. Tuhan itu sumber dari segalanya, sumber kekuatan, sumber energi, sumber sukacita. He is the source of everything, saudara. Kalau Pastor Yongki selalu suka kasih suatu mengajarkan bahwa kita seperti cell phone. Kalau low bat, saudara, sudah 5%, gimana bisa semangat? Gimana kita menghadapi hidup kita bisa kuat, saudara? Nggak ada jalan lain, kita harus datang kepada Tuhan supaya kita dicas, saudara ya, supaya kita mendapatkan kekuatan baru. Jadi kita itu perlu mengalami dan menerima kasih Tuhan yang kekal itu. Apakah cuma seminggu sekali, sebulan sekali? No. Every day, setiap saat, saudara ya. Karena itu saya kasih warna merah di tulisan. Kita perlu menerima kasih Tuhan itu setiap saat, setiap hari, sehingga kita ini mampu menjalani hidup kita berkemenangan dan melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. And the good news is, inisiatif mengasihi kita itu bukan dari kita, dari Tuhan, saudara. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita bisa mengasihi itu karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi sekarang, saudara, mari kita mau sama-sama belajar, saudara ya. Ada 3 poin yang saya mau bagikan. Bagaimana kita bisa dipimpin kepada kasih Tuhan yang kekal, saudara ya, untuk menerima kasih Tuhan. Yang pertama, saudara, how to be led to God's love. First, acknowledge that we need God's love, saudara. Nggak ada cara lain, kita harus mengakui bahwa kita perlu kasih Tuhan yang kekal, saudara. Kalau saudara nggak mengakui, kalau saudara bilang, kamu butuh kasih Tuhan. Enggak kok, I'm fine. I'm good. Do you need God? No, I don't need God. Orang kalau nggak mengakui dia perlu Tuhan, nggak bakalan, saudara, dia bisa menerima hal itu. Jadi pertama kita harus jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini udah ya ini kok tahu gagal terus menerus, saya ini kok kepingin begini, tapi kok yang saya lakukan tidak seperti yang saya inginkan. Dengan segenap hati kita datang sama Tuhan, kita jujur terbuka, saudara. Percayalah dia Bapak yang baik, dia mengasihi kita. Dia akan terlebih memberikan kasih-Nya buat kita, saudara ya. Dan kita kalau kita mau belajar, saya nggak ngerti gimana sih caranya acknowledge God, gimana caranya jujur terbuka. Mari kita mau belajar, saudara ya. Dari Bani Korah, seorang pemazmur, dari Mazmur 42 ayat 2-3. Mereka mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, seperti yang Bani Korah katakan, seperti rusa merindukan air. Jadi datang sama Tuhan itu kita bilang, Tuhan, saya ini nggak mampu. Saya perlu Tuhan. Saudara, rusa kalau nggak minum air pasti mati. Sama, saudara, seperti kita. Kalau kita nggak minum air, saudara, kita nggak bakal bisa hidup, saudara. Kita mungkin bisa puasa nggak makan beberapa hari, saudara. Tapi kita pasti perlu minum air, saudara. Dehidrasi. Demikian roh kita, hidup kita perlu air hidup itu, saudara ya. Perlu kasih Tuhan yang akan memenuhkan kehidupan kita, saudara. Memberikan kekuatan, energi dalam hidup kita, saudara. And the good news is,
Tuhan itu sudah menanti untuk melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Jadi kita tuh nggak perlu sampai minta-minta yang terlalu sampai, aduh gimana, no. Actually, Tuhan is so excited to give it to you, give it to me, saudara. Dan the great news, jamnya Tuhan, saudara, unlimited, anytime. Nggak ada office hour, only Monday to Friday 9 to 5. Enggak, saudara. Tuhan nggak seperti itu. Atau mungkin kalau karena ini gereja, ya Tuhan, rohani, minggu, only Sunday. Enggak, saudara. Anytime, anywhere, anyhow, kapanpun, dimanapun keberadaanmu, kau datang sama Tuhan, kau minta kasih Tuhan, dia pasti akan melimpahkannya, saudara ya. Di mana ayatnya dalam Matius 11 ayat 28, undangan ini Tuhan berikan kepada setiap kita. Marilah kepadaku, itu Tuhan, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan, semua yang letih, lesu, berbeban berat, Tuhan akan berikan kelegaan kepada setiap kita, saudara. Datang, saudara. Jangan sibuk cari yang lain, saudara. Datang sama Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Itu tadi poin yang pertama, kita acknowledge, saudara. Kita itu jujur, kita mengakui kita perlu kasih Tuhan. Dan yang kedua, how to be led to God's love. Kita ask for God's love, saudara. Setelah kita mengakui, aku perlu minta, saudara. Meminta kasih Tuhan yang kekal. Tuhan, aku perlu. Firman Tuhan dalam Matius 7:7-8 berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini janji, ini firman Tuhan. Mintalah, saudara. Minta, engkau akan diberi. Pertanyaannya, kapan saudara terakhir minta dipenuhkan oleh kasih Tuhan? Atau pertanyaan, pernahkah saudara meminta dipenuhkan oleh kasih Tuhan, saudara? Jadi tadi kenapa kita always jatuh bangun, capek, sibuk, ini itu, saudara? Karena engkau nggak pernah meminta, saudara. Dan manusia lucu, saudara ya, kita itu jarang atau malah susah minta sama Tuhan, tapi sukanya minta sama orang lain, gitu kan, sama keluarga. Lalu jadinya kecewa-kecewa sendiri. Itu orang tua gua, mestinya bantu gua tahu. Ataupun anak nggak berbakti, mestinya kasih orang tua tahu, atau saudara, atau siapa, atau pastornya lah, atau siapa teman rohani. Saudara, kita anak Tuhan, saudara, yang kau dan saya, kita itu anak raja. We're the prince and the princess of kingdom. Mental kita bukan mental pengemis, saudara. Jangan minta sama orang, saudara. Itu malu-maluin Tuhan. Tapi Tuhan menyuruh kita minta sama Tuhan. Jangan kebalik, saudara. Mintalah sama Tuhan, jangan minta sama orang. Bahkan ada salah satu firman Tuhan mengatakan, saudara ya, kita itu harus minta sama Tuhan ketika kau berdoa, doalah sama Tuhan. Tuhan, berkati saya, supaya saya ini nggak kekurangan, lalu saya mencuri, saya malu-maluin Tuhan. Tapi juga jangan terlalu banyak, lalu sampai akhirnya saya jadi sombong, dan saya itu meninggalkan Tuhan. Itu saudara doa kita minta Tuhan memberkati cukup, karena kita harus tahu cukup yang Tuhan berikan buat kita tuh jauh melebihi apa yang dapat kita doakan, mintakan, dan pikirkan, saudara. Sebab itu saudara, minta dipenuhkan kasih Tuhan. Just ask, it's free, saudara. You don't have to spend any money. Tapi kenapa it's free? Free bukan berarti itu murahan. Kenapa it's free? Karena engkau dan saya nggak bisa beli, saudara. It's too expensive, it's priceless, saudara. Kebaikan kita, semua bakti kita, bakti sosial kita, kebaikan kita tidak bisa membeli kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikannya terlebih dahulu, saudara. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, saudara. Jadi ketika kita tuh masih dosa, ketika kita tuh masih kurang ajar, saudara, kita itu kurang ajar sama Tuhan, kita melakukan yang buruk, yang nggak layak, kita munafik mungkin di depan kelihatannya baik, tapi hati kita tuh masih penuh dengan iri hati, kedengkian, kejahatan, apapun kita manusia, dia sudah memberikan kasihnya, saudara. Dan dia bilang, it's okay, it doesn't matter, seberapa brengseknya engkau, seberapa buruknya engkau, seberapa terpuruknya engkau, it's okay.
I take you. Karena justru hobinya Tuhan, kerjaannya Tuhan adalah memperbaiki yang rusak, saudara. Memperbaiki yang hancur, yang rusak. Dia suka, saudara. Dan ketika Tuhan memperbaiki itu enggak setengah-setengah, justru dijadikan jauh lebih baik dan dijadikan mulia, saudara. Dan Tuhan bilang, kau berharga dan mulia. Menjadi sesuatu yang mulia, saudara. Jadi ketahuilah, saudara, seperti Bapak sayang anak-anaknya dalam Mazmur 103 ayat 13, saudara. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Saudara ya. Jadi tadi poin yang pertama, saudara, bagaimana kita itu bisa dibawa kepada kasih Tuhan yang kekal. Kita mengakui kita memerlukan kasih Tuhan. Dan yang kedua, kita meminta, ask for God's love. Dan yang ketiga, saudara, accept God's love, saudara ya. Setelah kau minta, kau harus menerima kasih Tuhan yang kekal. Terima, saudara. Dan saudara, untuk kita bisa menerima kasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Bahwa kita itu harus menanti dengan sabar, saudara. Wait patiently upon the Lord. Kata menanti di sini, saudara, itu berbicara tentang kita itu harus sabar menanti. Nggak cuma kalau kita datang, kita datang ya, kayak anak saya kecil, kalau saya suruh, ayo doa mau tidur, doa mau. Oh Tuhan Yesus berkati makanan ini jadi berkat buat kami dalam Tuhan Yesus, amin. Atau kadang malah mulutnya, tangannya udah di mulut gini, sudah, oh lupa berdoa, amin. Nggak seperti itu, saudara ya. Tetapi ketika Tuhan mengajarkan kepada kita terus menanti dengan sabar. Kita itu memberikan waktu terbaik kita, saudara. Jadi kita itu mengambil waktu terbaik, bukan menyisakan waktu, sisa-sisa nantilah. Kalau ada waktu, saya nganggur. Enggak, saudara. Karena kita itu yang butuh kasih Tuhan, saudara. Saudara harus tahu bahwa Tuhan itu nggak butuh kasih kita. Tuhan itu nggak butuh kalau kita puji-puji semua. No, justru Tuhan tahu. Nah, kamu tuh nggak bisa hidup tanpa kasihku. Kamu tuh nggak mampu. Seperti tadi baterai nggak tanpa charger ini nggak bisa menjalani. Makanya jatuh bangun terus stress out, burn out, pusing, masa depan suram, pikirannya begitu. Karena itu Tuhan tahu, ini loh kuncinya kasihku. Karena itu kita harus mengambil waktu, memberikan waktu terbaik. Kita ambil waktu, datang dan jujur, Tuhan, aku perlu minta Tuhan penuhkan aku dengan kasih. Dan setelah itu tunggu, saudara. Kan nggak mungkin saudara komunikasi itu, saudara yang nyerocos, oke, amin, baik-baik. Lah, yang sebelah sana belum sempat ngomong, saudara. Tuhan belum sempat ngomong. Aku baru mau kasih, kamu sudah pergi. Wait patiently, saudara. Kita tunggu dengan tenang, saudara. Kita tunggu. Karena itu tempat itu penting dan waktu itu penting, saudara ya. Dan setelah itu, saudara, kita juga mengabaikan distraction. Ketika kita mulai nih merasakan hadirat Tuhan, ku nikmati keindahan gitu, saudara, lalu merasakan kasih Tuhan gitu. Jangan cepet-cepet. Pasti lalu distraction datang. Waduh, ini habis gini nanti aku mau makan apa? Mau makan kare, aku makan barbecue Korea apa? Atau kalau enggak, aduh, laundryanku belum aku jemur atau apa, saudara. Jadi distraction banyak, sekarang pintu tadi udah dikunci apa belum. Saudara, itu semua bisa menanti. Ketika hal itu datang, katakan, saudara, it's okay, aku mau fokus, aku mau memberikan waktu terbaik sama Tuhan, aku mau menerima kasih Tuhan, lebih lagi. Nggak bingung, bisnis nanti kalau nggak beli ini nanti sahamnya turun, harus bisnis. Nggak apa-apa. Wong he's in control, right? See, go back again. He's in control. If he's gonna bless you, that stock maybe now $100, he bless you, you can buy in $1, you're gonna get it anyway, gitu kan? Kenapa kita pakai pemikiran kita sendiri? Fokus memprioritaskan Tuhan, terima kasih Tuhan. Abaikan semua distraction itu. Fokus. Saudara ya, dan kita nikmati kasihnya. Enjoy His love. Saudara, ketika kita melakukan hal itu, Tuhan tuh pasti so excited, saudara ya. Senang sekali. Saudara, ketika saya memberikan suatu ilustrasi, anak saya juga, saudara ya, gitu, ketika suatu saat kita lagi dinner makan malam beberapa hari yang lalu, saudara. Saya habis lagi nyiapin makan gitu sama mereka makan, lalu saya potong buah gitu kan. Saya nyiapin, lalu tiba-tiba anak saya datang dan peluk saya, bilang, "Mami, why you work so hard? Mami, stop, stop, you take a rest, you don't need to work anymore." Saya tahu ya. Jadi dia datang sama saya dengan tampangnya sedih. Saya pikir, ini kenapa tampangnya sedih? "Mami, kamu kok kerja berat sekali? Sudahlah, Mami, berhenti istirahat toh, kamu nggak usah kerja berat." Wow, itu buat saya luar biasa, saudara. Itu lebih harganya daripada cuman kalau dikasih duit yang banyak apa, itu luar biasa, saudara. Demikian juga kita sama Tuhan, saudara ya. Kita datang sama Tuhan, nggak cuma Tuhan, tolong bilku Tuhan, minggu depan bayaran Tuhan. Enggak, tapi kalau kita datang, Tuhan,
Terima kasih ya buat hidup saya, loh, saya masih hidup ini, makasih loh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau buat orang-orang di sekeliling saya masih berkati, kalau saya itu masih sehat, buat kesehatan saya, buat anything kau berterima kasih. Wah, itu Tuhan itu, wow, sangat happy, sangat sukacita kalau kita melakukan itu. When was the last time, friend? You do that, saudara ya. Kapan terakhir kita datang sama Tuhan, cuma bilang, God, I love you. Tuhan, I love you. Kita aja loh, saudara, kalau dibilang gitu, kayak saya sebagai mama, anak saya bilang, I love you, mommy, out of nowhere. Bukan karena I love you, minta candy dong. Enggak, saudara ya. Tapi, because I love you, just saying that, wow, itu luar biasa, saudara. Mari kita mau praktek, saudara ya. Kebenaran firman Tuhan tuh nggak akan mengubahkan hidup kita kalau kita nggak praktek, saudara. Ambil waktu, saudara, untuk kita boleh dipenuhkan oleh kasih Tuhan, saudara ya. Sehingga nantinya ketika persoalan itu datang, karena percayalah, suka nggak suka, siap nggak siap, persoalan pasti akan datang. Karena kita masih hidup di dunia ini, saudara ya. Sehingga ketika persoalan datang, kita tuh bisa berkata seperti ini dalam Mazmur 42 ayat 12. Sekali lagi Bani Korah berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Dengan iman dia akan berkata, berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Seseorang nggak akan bisa berkata berharaplah kepada Tuhan, apalagi bersyukur kepada Tuhan, kalau dia itu nggak pernah menerima dan merasakan kasih Tuhan, saudara. Dan ini boleh nanti menjadi goal setiap kita ketika percobaan datang. Anything happen, kita bisa berkata, ya gue memang gelisah. Gue itu memang lagi stress out sekarang. Tapi aku tahu, aku akan berkata kepada diriku sendiri, kepada jiwaku, kepada aku, berharaplah kepada Tuhan, dan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya kekal selama-lamanya kasih setianya. Itu Tuhan yang engkau dan saya sembah, saudara ya. Saudara, Tuhan itu kasih, saudara ya. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Allah itu kasih. Kita mau sama-sama, ini saya mau invite saudara sama-sama baca di rumah masing-masing, saudara, di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Saya mengubah kata kasih dengan Tuhan. Mari kita mau katakan ini dengan segenap hati dan segenap iman kita, saudara ya. 1, 2, 3. Tuhan itu sabar. Tuhan itu murah hati. Tuhan tidak cemburu. Tuhan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tuhan tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan tidak pemarah dan Tuhan tidak menyimpan kesalahan saya. Next. Tuhan tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi Tuhan bersukacita karena kebenaran. Tuhan menutupi segala sesuatu. Tuhan percaya segala sesuatu. Tuhan mengharapkan segala sesuatu. Tuhan sabar menanggung segala sesuatu. Itulah Tuhan yang engkau dan saya sembah, saudara ya. Tuhan itu menutupi segala sesuatu, segala kejelekan-kejelekan kita, mungkin orang lain, pasangan kita, anak kita, orang tua kita nggak bisa ngelihat itu, nggak bisa menerima, tapi Tuhan itu bisa, saudara. Dan dia tuh percaya segala sesuatu, percaya kalau orang lihat, lu mah nggak bakal bisa berubah, kamu mah udah pasti begitu. Tapi Tuhan nggak, dia bilang, aku percaya kamu bisa, pasti bisa. Karena apa? Karena kamu punya aku, Allah Immanuel. Asal engkau mau, bisa engkau berubah. Dia mengharapkan segala sesuatu, mengharap. Aku berharap nak kamu berubah, aku berharap kamu balik. Ayo balik nak, ayo balik nak. Seringkali saudara ya, orang-orang yang nggak orang kadang mungkin orang Kristen saudara ya, tapi nggak beneran kenal Tuhan, nggak beneran merasakan kasih Tuhan saudara ya. Seringkali kan ngerasanya begini, Tuhan itu kok jahat ya, selalu kesannya kalau dosa dihukum masuk neraka, sukanya kerjaannya menghukum dosa masuk neraka. Oh, kalau udah ngomong gitu, saudara ya, lalu hidup saya enaknya kita tahu, oh dia nggak pernah ngerasa kasih Tuhan. Karena apa? Sebenarnya, saudara ya, upah dosa itu maut, saudara. Itu sudah harga mati, saudara ya. Dosa pasti masuk neraka. Saudara. Itu bukan karena Tuhan jahat, maksudnya. Sama seperti kita hidup di dunia ini, saudara ya. Kalau kamu melanggar hukum, contoh, kau menabrak seseorang sampai orang itu meninggal, membunuh seseorang, kau pasti masuk penjara, saudara. Bukan persoalan Tuhan baik atau jahat, saudara. Itu memang hukumnya seperti itu.
Engkau membunuh seseorang, kau harus masuk penjara. Tuhan itu seperti bapak, seperti orang tua. Saya nih mama ngomongin anak saya terus kan, kamu jadi anak yang baik ya, nak. Jangan sampai bunuh orang. Kamu kalau bunuh orang, kamu masuk penjara loh. Justru Tuhan itu yang terus menyerukan, mengingatkan kepada kita. Stop! Berhenti berdosa. Kenapa? Kalau lu dosa terus lu masuk neraka loh. Baliklah sama aku. Aku bisa menyucikan engkau. Aku tuh sudah membayar harganya lunas. Nah, aku sudah bayar lunas. Aku mati di kayu salib dan aku hidup lagi. Sehingga kita yang harusnya binasa, kita itu memperoleh hidup yang kekal, kemenangan, nggak cuma di surga, di bumi ini pun kita hidup dalam kemenangan. Dan kita tahu dosa akan buat kita makin turun dan turun melorot, hidupnya makin susah dan susah. Karena itu Tuhan bilang, jangan hidup dalam dosa. Mungkin kita salah bisa berbuat dosa, tapi segera berbalik. Minta ampun dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasihnya. Minta kasih Tuhan memulihkan, memenuhkan hidup kita. Dia Bapak yang baik, saudara. Dia Bapak yang sangat mengasihi engkau dan saya. Seperti yang dia tadi berkata, aku tuh memberikan bangsa-bangsa, aku memberikan segalanya buat kamu. Gak cuma itu loh, saudara. Dirinya sendiri loh, datang, mati buat engkau dan saya. Wah, itulah Bapa yang kita sembah. Saudara ya, sebab itu jangan pernah lepaskan Tuhan apapun yang terjadi berbalik. Mari kita mau ambil waktu, ambil komitmen untuk mau mengenal Tuhan yang dipenuhkan dengan kasih Tuhan. Jadi tadi sekali lagi saudara, bahwa bagaimana kita bisa dipimpin kepada kasih yang kekal, ada 3 langkah. Yang pertama, kita akui bahwa kita perlu kasih Tuhan yang kekal. Dan yang kedua, mintalah kasih Tuhan yang kekal itu untuk memenuhkan hidup kita. Dan yang ketiga, terima saudara dengan hati terbuka kasih Tuhan yang kekal. Percayalah, hidupmu tidak akan sama lagi, hidupmu akan diubahkan. Engkau akan dibawa Tuhan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi. Bahkan kita semua akan menjadi lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan, terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau terus berbicara dalam kehidupan kami semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu buat setiap kami. Terima kasih Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Terima kasih Bapa buat semua pengorbanan-Mu. Biarlah melalui pengorbanan Tuhan, melalui firman hari ini Tuhan, kami nggak hidup apa adanya. Kami nggak mau lagi hidup melakukan yang sia-sia, yang nggak berguna. Tapi kami mau berbalik, kami mau cari Tuhan, kami mau menikmati kasih Tuhan, dipenuhkan oleh kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan, sehingga hidup kami akan membawa kemuliaan buat nama Tuhan dan nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.